Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kita memiliki kebiasaan unik yang berbeda dengan orang lain? Mengapa kita merayakan hari raya dengan cara tertentu? Dan bayangkan, dunia tanpa musik, tarian, atau cerita rakyat. Dunia akan terasa begitu kosong, bukan? Jawabannya ada pada kebudayaan. Semua itu adalah bagian dari kekayaan yang disebut kebudayaan. Nah, dalam video kali ini saya dan teman-teman saya akan mengungkap rahasia di balik keragaman budaya dan mengapa hal itu begitu penting bagi kita. Dalam kebudayaan terdapat 7 unsur yang dimana akan kita bahas satu persatu pada video kita kali ini. Namun sebelumnya, kebudayaan itu apa sih? Nah, kebudayaan adalah konsep yang sangat luas dan juga kompleks. Secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang unsur-unsur kebudayaan, mari kita perhatikan cuplikan selanjutnya. Sistem religi adalah suatu sistem kepercayaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi atau hal-hal yang dianggap sakral. Sistem ini mencakup keyakinan, praktik, ritual, etika, dan kosmologi yang membentuk pandangan dunia dan perilaku manusia. Elemen utama sistem religi: keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, dewa, roh, atau kekuatan gaib lainnya. Ritual, tindakan yang dianggap untuk berhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, misalnya berdoa, berkurban, atau melakukan upacara keagamaan. Etika, nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi. Psikologi, pandangan tentang alam semesta, asal-usul manusia, dan tempat manusia dalam kosmos. Fungsi sistem religi, memberikan makna hidup, menyatukan masyarakat. Sistem religi menciptakan rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota kelompok. Mengatur perilaku. Sistem religi menyediakan pedoman moral untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat. Memberikan rasa aman. Sistem religi memberikan rasa aman dan ketenangan di tengah ketidakpastian hidup. Jenis-jenis sistem religi: animisme, kepercayaan terhadap keberadaan roh dalam semua benda alam. Dinanisme, kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat dalam benda-benda tertentu. Politeisme, kepercayaan terhadap banyak dewa. Monoteisme, kepercayaan terhadap satu Tuhan. Hubungan agama dengan budaya. Agama dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Agama membentuk nilai-nilai norma praktik budaya, sementara budaya yang memengaruhi cara agama dipraktikkan. Contoh perayaan hari raya keagamaan seringkali diiringi dengan tradisi dan adat istiadat yang unik bagi setiap budaya. Tantangan sistem religi di era modern: sekularisasi, tren penurunan pengaruh agama dan kehidupan publik. Pluralisme agama, keberagaman agama dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Fundamentalisme, paham keagamaan yang ekstrim dan intoleran. Peran agama dalam masyarakat modern. Agama masih memiliki peran penting dalam masyarakat modern, yaitu sebagai sumber moralitas. Agama memberikan landasan moral bagi masyarakat. Sebagai pemersatu, agama dapat menjadi kekuatan pemersatu dalam masyarakat yang plural. Sebagai sumber inspirasi, agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi seni, musik, dan literatur. Sistem pengetahuan adalah salah satu unsur penting kebudayaan manusia. Ini mencakup seluruh pengetahuan, kepercayaan, dan pemahaman yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tentang dunia, alam semesta, dan diri mereka sendiri. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi dan pembelajaran. Peran sistem pengetahuan dalam kebudayaan. Pandangan dunia. Sistem pengetahuan membentuk cara pandangan suatu kelompok masyarakat terhadap dunia, alam semesta, dan kehidupan. Ini mencakup kepercayaan tentang usul-usul manusia, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan alam. Nilai dan norma pengetahuan membentuk nilai-nilai dan norma yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya, pengetahuan tentang pertanian akan membentuk nilai-nilai terkait pentingnya kerja keras dengan keharmonisan dengan alam.
Teknologi pengetahuan menjadi dasar pengembangan teknologi pengetahuan tentang sifat-sifat bahan, prinsip-prinsip fisika, dan matematika memungkinkan manusia menciptakan alat-alat yang bermanfaat. Kesenian pengetahuan tentang keindahan, harmoni, dan ekspresi diri menjadi dasar dalam menciptakan karya seni. Jenis-jenis pengetahuan dan kebudayaan. Pengetahuan empiris, pengetahuan yang diperolehkan melalui pengalaman langsung dengan pengamatan terhadap dunia fisik. Contoh pengetahuan tentang cara menanam padi, sifat-sifat obat-obat alami. Pengetahuan mistis, pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap gaib atau supernatural. Contoh kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kekuatan magis. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Contoh pengetahuan tentang astronomi, biologi, fisika. Tentang dalam melestarikan sistem pengetahuan, modernisasi sosial, perkembangan teknologi, dan urbanisasi. Globalisasi. Adanya pengaruh budaya asing dapat mensegesar pengetahuan lokal. Pendidikan formal fokus pada pendidikan formal yang sering mengabaikan pengetahuan tradisional. Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir betapa pentingnya bahasa dalam kehidupan kita? Yakni lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah cerminan jiwa suatu bangsa. Mari kita telusuri lebih dalam tentang hubungan antara bahasa dan juga budaya. Yang pertama, yaitu pengertian bahasa dan budaya. Definisi singkatnya, bahasa adalah lebih dari sekedar alat komunikasi. Ia adalah cerminan jiwa suatu bangsa. Bahasa dan budaya itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahasa membentuk budaya dan sebaliknya, budaya juga membentuk bahasa. Bayangkan, jika tidak ada bahasa, bagaimana kita bisa menyampaikan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah kepada generasi berikutnya? Dan bagaimana bahasa membentuk budaya? Kedua, bahasa sebagai pembentuk realitas. Contohnya yaitu nama suku bangsa di Indonesia, struktur kalimat bahasa Jepang, dan juga peribahasa Jawa. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa yang berbeda-beda? Hal ini tentunya mencerminkan hierarki sosial dalam masyarakat Jawa. Atau bagaimana bahasa Jepang memiliki sistem penulisan yang sangat unik. Ini juga menunjukkan pengaruh budaya Tiongkok dalam sejarah Jepang. Yang ketiga yaitu fungsi bahasa di dalam kebudayaan. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga identitas, mensosialisasikan nilai-nilai, dan melestarikan budaya. Bayangkan, bagaimana kita bisa mengenal budaya suatu bangsa tanpa mempelajari bahasanya. Selanjutnya, contoh konkret hubungan bahasa dan budaya. Mari kita lihat contoh konkretnya. Bahasa Arab dengan kosakata yang kaya akan istilah agama, ini mencerminkan peran sentral agama dalam budaya Arab. Sementara itu, bahasa Jepang dengan sistem penulisannya yang kompleks menunjukkan pengaruh budaya Tiongkok dalam sejarah Jepang. Selanjutnya, adapun ancaman terhadap keberagaman bahasa di dunia, yaitu yang pertama ada globalisasi, kemudian urbanisasi, dan modernisasi, yaitu sebagai ancaman utamanya. Keberagaman bahasa kita saat ini sedang terancam. Globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi membuat banyak bahasa daerah semakin terpinggirkan. Hal ini sangat memprihatinkan karena hilangnya sebuah bahasa berarti hilangnya pula sebuah budaya. Adapun upaya pelestarian bahasa yang dapat kita lakukan adalah pepatah mengatakan, pohon yang tumbuh subur dengan akar yang kuat ini melambangkan pelestarian bahasa. Upaya yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu adanya pendidikan, media massa, dokumentasi, dan pengembangan sastra. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah, seperti memasukkan pembelajaran bahasa daerah ke dalam kurikulum sekolah, menggunakan bahasa daerah dalam media massa, dan mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah. Setiap bahasa adalah harta karun yang tak ternilai. Mari kita bersama-sama melestarikannya. Bahasa merupakan jantung dari sebuah budaya. Dengan melestarikan bahasa, kita tidak hanya menjaga identitas bangsa, tetapi juga memperkaya hazanah budaya dunia. Mari kita jadikan pelestarian bahasa sebagai tanggung jawab kita bersama. Sistem kesenian mencakup seluruh bentuk ekspresi manusia yang bersifat estetis, baik itu seni rupa, musik, tari, sastra, teater, atau bentuk-bentuk seni lainnya. Kesenian melibatkan proses kreatif,
imajinasi, dan keterampilan teknis untuk menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Fungsi sistem kesenian dalam kebudayaan. Yang pertama, ekspresi diri. Kesenian menjadi wadah bagi manusia untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman hidup. Yang kedua, komunikasi. Kesenian digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, dan nilai-nilai kepada orang lain. Dan yang ketiga, identitas. Kesenian menjadi penanda identitas suatu kelompok masyarakat. Setiap budaya memiliki bentuk kesenian yang unik dan khas. Dan yang keempat, pendidikan. Kesenian dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai sejarah dan budaya. Yang kelima, rekreasi. Kesenian memberikan hiburan dan rekreasi bagi masyarakat. Adapun hubungan kesenian dengan aspek kebudayaan lainnya. Kesenian tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait dengan aspek-aspek kebudayaan lainnya, seperti agama. Banyak karya seni yang terinspirasi oleh kepercayaan agama. Yang kedua, sosial. Kesenian seringkali mencerminkan sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga, politik. Kesenian dapat digunakan sebagai alat propaganda atau kritik sosial. Yang keempat, ekonomi. Kesenian dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi seniman dan industri kreatif. Pentingnya memahami sistem kesenian. Memahami sistem kesenian membantu kita. Yang pertama, menghormati keberagaman budaya. Setiap budaya memiliki bentuk kesenian yang unik dan berharga. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Kesenian dapat memberikan pengalaman estetis dan memperkaya hidup kita, memperkuat identitas budaya. Kesenian menjadi perekat identitas dan kebanggaan suatu bangsa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem teknologi. Merupakan salah satu unsur penting dalam kebudayaan manusia. Ini mencakup seluruh alat, teknik, dan pengetahuan yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi tidak hanya terbatas pada benda-benda fisik, tetapi juga mencakup sistem-sistem abstrak seperti bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan. Teknologi dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Teknologi membentuk budaya, sementara budaya juga mempengaruhi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Misalnya, munculnya internet menghubung cara kita berkomunikasi dan mempengaruhi informasi. Selanjutnya, teknologi baru seringkali membawa nilai-nilai dan norma baru. Misalnya, perkembangan media sosial mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga muncul istilah-istilah baru seperti influencer dan cyberbullying. Selain itu, teknologi digunakan untuk menciptakan karya seni dan hiburan yang baru. Misalnya, munculnya teknologi animasi 3D memungkinkan pembuatan film animasi yang lebih realistis. Sistem ekonomi dan mata pencaharian merupakan dua unsur penting dalam kebudayaan manusia yang saling terkait erat. Sistem ekonomi menjelaskan bagaimana suatu masyarakat mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sedangkan mata pencaharian merujuk pada cara-cara yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan sistem ekonomi dan mata pencaharian dengan kebudayaan. Sistem ekonomi dan mata pencaharian tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan aspek-aspek lain dalam kebudayaan. Beberapa hubungan yang penting antara keduanya adalah nilai dan norma. Sistem ekonomi mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya, masyarakat yang mengutamakan kolektivisme cenderung memiliki sistem ekonomi yang lebih bersifat komunal. Sedangkan masyarakat yang individualistis cenderung lebih mengadopsi sistem ekonomi pasar. Organisasi sosial. Struktur sosial suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Misalnya, masyarakat agraris cenderung memiliki struktur sosial yang lebih hierarkis, sedangkan masyarakat industri memiliki struktur sosial yang lebih egaliter. Teknologi perkembangan. Teknologi mempengaruhi jenis mata pencaharian yang ada dalam suatu masyarakat. Misalnya, revolusi industri mengubah mata pencaharian dari berbasis pertanian ke industri. Sektor tersier, kegiatan yang menyediakan jasa seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Perubahan sistem ekonomi dan mata pencaharian. Sistem ekonomi dan mata pencaharian selalu mengalami perubahan sering dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan antara lain: perkembangan teknologi. Munculnya teknologi baru dapat mengubah cara produksi dan distribusi barang dan jasa.
Globalisasi. Integrasi ekonomi global menyebabkan persaingan yang semakin ketat dan perubahan pola konsumsi. Dari hutan belantara hingga gedung pencak langit, dari tarian tradisional hingga lagu pop modern, semuanya adalah bagian dari kebudayaan. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan, mulai dari hal-hal kecil seperti mempelajari tarian tradisional daerah, hingga ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Mari kita jadikan pemahaman tentang kebudayaan sebagai langkah awal untuk berkontribusi bagi masyarakat. Ingat, keberagaman adalah kekayaan. Ketujuh unsur kebudayaan yang telah kita bahas tadi saling terikat dengan membentuk identitas sebuah masyarakat. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih menghargai perbedaan dan membangun kehidupan lebih harmonis. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kebudayaan itu sangatlah kompleks dan terdiri dari berbagai unsur yang sering berkaitan. Dengan memahami 7 unsur kebudayaan ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Yuk kita jadikan diri kita sebagai duta budaya. Bagikan pengetahuan tentang kebudayaan kepada orang-orang di sekitarmu. Ajak mereka untuk lebih menghargai dan mencintai budaya Indonesia. Bersama-sama kita bisa membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa kita. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.